Kristen Kalam Kudus. Senang sekali hari ini Lause bisa bersama-sama dengan anak-anak beribadah bersama. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Pur. Lause adalah guru sekolah minggu dari Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus, Kosambi Baru, Jakarta. Anak-anak, sebelum lebih lanjut kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk waktu kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Lause yang bercerita. Tuhan Yesus, biarlah kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap? Oke, sebelumnya Lause mau share video berikut ini. Tuhan Yesus saja mau bobo, tolong kirimin malaikat yang banyak buat jagain Tasya lagi bobo. Terima kasih Tuhan, thank you so much, thank you God for this day. God is good, God is great. Amen. God forgive Mommy and Papi and keep Mommy and Papi safe and happy always. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selamanya. Wah, apa yang dilakukan teman kita tadi? Betul sekali, dia sedang berdoa. Sebelum tidur, berdoa terlebih dulu. Hebat ya. Nah, anak-anak, siapa anak-anak di sini yang kalau sebelum tidur berdoa? Wah, Lause lihat anak-anak berdoa ya. Ada yang berdoa sendiri, ada yang berdoa sama mama papa. Lause kasih jempol nih. Tapi teman kita tadi juga hebat loh. Bukan hanya doa mau tidur, tapi dia berdoa Bapa kami. Wah, doanya panjang, tapi dia hafal, dia bisa. Nah, anak-anak, kamu waktu apa berdoa juga? Waktu apa? Gak dengar nih suaranya yang besar. Waktu apa? Waktu bangun tidur berdoa, waktu makan, terus waktu mau belajar, waktu mau pergi. Ya, ada juga yang kalau malam-malam berdoa bersama papa mama. Wah,
hebat ya. Nah, kalau yang belum berdoa, nanti ajak papa mamanya untuk berdoa bersama. Oke? Nah, hari ini ya, tema cerita kita berbicara tentang tekun berdoa. Tekun artinya rajin, terus ya berdoa. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dia terus berdoa, tekun berdoa ya, walaupun susah, ada bahaya, tapi dia tetap berdoa. Siapakah dia? Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. King Darius was the new leader in Babylon. Babylon was a large kingdom, so the king picked men to be leaders over small parts of Babylon. The king picked Daniel to be one of the leaders. Daniel was very good at his job. So Darius decided to put Daniel in charge of all of Babylon. When the other leaders heard about this, they were jealous. They watched Daniel and waited for him to do something wrong so they could get him in trouble. But Daniel did what was right. The leaders knew Daniel obeyed God, so they made a plan to get Daniel in trouble for praying. They said to King Darius, "King, all of your leaders think it would be a good idea to pass a law. For the next 30 days, no one may pray to any god or man except to you. Anyone who disobeys the law will be thrown into the lion's den." King Darius agreed to pass the law. Daniel knew the law meant he was not allowed to pray to God. Still, Daniel went into his house and prayed to God 3 times a day, just like he had always done. The jealous leaders saw Daniel praying, and they told the king that Daniel had broken the law. King Darius was upset. He didn't want to punish Daniel. The king thought all day about how he could save Daniel from the lions. "The law can't be changed," the men reminded King Darius. So King Darius ordered Daniel to be thrown into the lion's den. "May the God you serve save you," he said. The king went to his palace for the night. He did not eat and he could not sleep. He thought about Daniel with the lions. As soon as the sun came up the next morning, the king hurried to the lion's den. He cried out, "Daniel, has your God rescued you from the lions?" Daniel shouted back, "God sent his angel to shut the lion's mouth. I am safe." The king was so happy. He ordered for Daniel to be taken out of the lion's den. Daniel wasn't hurt because he had trusted in God. King Darius made a new law. Everyone must respect God. King Darius wrote, "He is the living God. He has rescued Daniel from the power of the lions." Anak-anak, siapakah yang ada dalam cerita tadi? Ya, betul, dia namanya Daniel. Siapa di sini yang ada? Kah yang namanya Daniel? Pasti mama papamu ingin kamu seperti Daniel. Nah, cerita ini ada di kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Tadi dikatakan bahwa Daniel ya, sebenarnya sejak dari dia muda, dia sudah menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Walaupun pada umur muda 16 tahun dia sudah dibawa pergi jauh dari negerinya, ya, dia harus ditawan di Babylon bersama dengan orang-orang Israel lainnya. Tapi dia di sana tetap setia, tetap berdoa, tetap sayang
tetap taat kepada Tuhan. Dan ketika hal ini, cerita yang tadi anak-anak dengarkan sama-sama, umur Daniel sudah tidak muda lagi. Dia sudah berumur 84 tahun. Seperti opa kamu, seperti grandpa kamu. Ya, nah di usia itulah 84 tahun dia mendapatkan hukuman dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah Daniel bersalah? Tidak, Daniel tidak bersalah. Ya, peraturanlah yang membuat Daniel seolah-olah bersalah. Apa yang terjadi? Sejak dulu Daniel sangat disayang, dipercaya oleh raja-raja yang memimpin Babilonia. Nah, termasuk raja yang sekarang namanya Raja Darius. Tapi ya, Raja Darius dipengaruhi oleh pegawai-pegawai lain. Disuruh menetapkan satu peraturan bahwa selama 30 hari semua orang di negeri itu harus menyembah kepada raja, bukan menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada manusia yang lain. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebabnya adalah mereka iri kepada Daniel karena Daniel mau diangkat ya. Daniel diangkat menjadi pemimpin dari semua pejabat yang ada di istana itu. Dan Raja Darius tidak tahu. Dia setuju saja karena dianggap baik. Ketika disetujui, orang itu mulai mengintai, mulai memata-matai Daniel. Dan betul, Daniel tidak mau mentaati peraturan yang melanggar perintah Tuhan, yang melanggar firman Tuhan. Daniel tetap berdoa. Dikatakan di Alkitab, Daniel berdoa 3 kali sehari. Nah, anak-anak, apakah Daniel tidak tahu resikonya? Apakah Daniel tidak tahu akibatnya? Daniel tahu akibatnya. Dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel memilih lebih taat kepada Tuhan daripada kepada peraturan Raja Darius. Dia tetap mau menyembah Tuhan daripada menyembah manusia, menyembah Raja Darius. Dan betul, Daniel mengalami kesulitan, yaitu dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah dia selamat? Betul, Daniel selamat. Kenapa Daniel selamat? Karena Tuhan yang menyelamatkan Daniel. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Daniel, bahwa Daniel taat kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya menjaga Daniel, membungkam mulut singa sehingga singanya walaupun lapar tidak dikasih makan, Danielnya selamat, singanya tidak menerkam. Tapi ya, di Alkitab unik. Raja Darius gelisah. Raja Darius sebenarnya tidak pengen menghukum Daniel. Sebenarnya Raja Darius pengen Danielnya bebas, tapi peraturan membuat dia tetap harus dihukum. Dia ingin Daniel selamat walaupun sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Pagi-pagi sekali dia datang ke gua dan didapati Daniel selamat. Lalu apa yang terjadi? Semua orang yang berpikir jahat, yang ingin mencelakakan Daniel, mereka dihukum, dimasukkan ke dalam kandang singa. Dan mereka tentu saja tidak selamat. Dan Daniel tetap dijadikan pemimpin dari pejabat-pejabat di istana raja. Dan yang lebih lagi, Raja Darius mengatakan semua orang yang ada di negeri ini harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Nah, anak-anak yang terkasih,
Dari firman Tuhan ini kita melihat satu tokoh yang hebat. Walaupun dia mengalami kesulitan, situasi tidak mendukung, tapi dia tetap berdoa. 3 kali sehari dia tidak mengurangi doanya. Daniel tidak mengurangi doanya, atau dia sembunyi. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa kali kamu berdoa? Bukan hanya berapa kali, tetapi apakah kamu tekun berdoa? Tidak bolong-bolong. Setiap pagi apakah kamu berdoa bersyukur kepada Tuhan? Apakah kamu berdoa ketika kamu belajar? Malam hari apakah kamu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin hidup kita sepanjang hari itu? Apakah kamu juga berdoa ketika kamu sedang mengalami kesulitan, ketakutan, dan mengalami berbagai hal yang terjadi? Tuhan ingin kamu berbicara kepadanya, berdoa kepada Tuhan. Siapa yang mau jadi anak-anak yang tekun dalam doa? Ya, pasti Tuhan senang. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, Lause mau ajak anak-anak bermain sebentar. Kita mau main games dengan dadu, ya. Nanti Lause akan lempar dadu. Dadu itu kemungkinannya ada 6, ya. Dadunya keluar 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di setiap lemparan dadu, dan anak-anak menjawab pertanyaannya. Apakah kalian sudah semakin mengenal Daniel dan cerita Alkitab pada hari ini? Oke? Siap? Siap main games? Oke. Nah, Lause sudah membawa dadunya. Sekarang kita mau bermain bersama ya. Lause akan lemparkan dadunya, nanti menunjukkan angka berapa, lalu adik-adik menjawab pertanyaan dari Lause. Oke? Yuk, siap. Kita mau lempar dadunya. Wow. Kita mendapatkan angka 1. Dengarkan pertanyaannya ya. Aku adalah yang dimasukkan ke goa singa. Siapakah aku? Siapa? Siapa? Betul sekali. Wah, kamu hebat. Dapat bintang 10. Oke, lanjut ya. Langsung lempar lagi. Oke, siap. Dapat angka berapa ya? Wah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pertanyaannya adalah, Daniel berdoa berapa kali dalam sehari? Berapa kali? Betul sekali, 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore hari atau malam hari. Wah, anak-anak hebat, dapat 10 bintang lagi. Bintangnya banyak ya. Lagi, kita akan lempar lagi, menunjukkan angka berapakah dia. Oke, Lause lempar. Oke, yuk kita lihat sama-sama. 1, 2. Pertanyaannya adalah, aku adalah raja di mana yang memasukkan Daniel ke dalam gua, ke gua singa tentunya. Siapa namanya? Siapa yang keras suaranya?
Betul sekali, Raja Darius. Wah, anak-anak dapat 10 bintang lagi loh. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi kita akan lempar dadunya, menunjukkan angka berapa ya. Oke. Wah, ada angka berapa ini? 1, 2, 3. Betul, 3 kali. Ya, 3 angka. Oke, pertanyaannya adalah, wah adik-adik, anak-anak bisa jawab nggak ya yang ini? Nah, anak-anak, apa yang membuat pejabat-pejabat di istana Raja Darius itu iri kepada Daniel? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Wah, kamu hebat sekali. Apa-apa, ulangi jawabannya. Ya, yang membuat pejabat-pejabat di istana Raja Darius iri adalah karena Daniel ya mau diangkat menjadi pemimpin tertinggi dari pejabat-pejabat itu. Anak-anak hebat ya, tepuk tangan buat anak-anak semua. Dapat bintang lagi 10. Wah, bintangnya banyak sekali. Oke, nanti anak-anak boleh main lagi bersama dengan mama papa di rumah ya, main dadu seperti ini ya, setelah mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab atau setelah melakukan aktivitas apapun ya. Oke. Nah, kita mau akhiri ya cerita hari ini, tapi kita mau bersama-sama membaca ayat Alkitab kita hari ini. Apa ya ayat Alkitabnya? Yuk kita baca bersama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi kita akan ulangi. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Anak-anak sekolah Kristen Kalam Kudus, Tuhan menginginkan kita terus bertekun di dalam doa kita, baik maupun tidak baik keadaan kita, sedih maupun senang hidup kita, seperti yang dialami oleh Daniel, dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita dan akan menolong setiap kita. Oke, siapa yang mau bertekun di dalam doa? Saya. Aku mau rajin berdoa. Aku juga mau tekun berdoa. Berdoa setiap hari. Mau tidur, mau makan, bangun tidur, mau belajar, aku berdoa. Saat senang, saat sedih, aku juga berdoa. Kita berdoa. Oke, sekarang kita mau berdoa bersama-sama untuk mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, kami mau terus berdoa seperti Daniel. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami, mendengar doa kami dan menolong setiap kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hidup mama papa kami, keluarga kami, sekolah kami, bangsa kami, dan dunia ini.
Dan kami terus berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Dengan segala upaya yang sedang dilakukan oleh negara kami maupun dunia ini. Adanya vaksinasi yang terus berjalan, biarlah itu dapat berjalan dengan baik dan semua orang mendapatkan vaksin dan kami semua boleh terbebas dari pandemi ini. Kami mau menjadi anak-anak seperti Daniel yang juga tetap setia di dalam Tuhan, baik dalam kehidupan kami maupun dalam doa kami. Ini kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.